Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Ngobrol inspirasi, bincang alumni kembali hadir di hadapan Anda semua, rekan Unesa. Dan saat ini di studio sudah datang sosok yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Anda Rahmi Aprilawati, MM. Beliau merupakan lulusan jurusan Fisika FMIPA di Unesa, berarti sudah tergabung juga di IKA Unesa. Dan saat ini beliau menjadi salah satu dari lulusan alumnus Unesa yang tidak menjadi dosen, tidak menjadi guru, tapi melainkan menjadi entrepreneur. Ibu ini manggilnya Ibu Rahma atau Ibu April? Ibu Rahmi. Ibu Rahmi, Ya. Ibu Rahmi. Oke, Ibu Rahmi, mohon maaf, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu, ini kita akan membahas tuntas seputar Ibu Rahmi bagaimana akhirnya bisa terjun ke dunia entrepreneur. Sebelumnya mungkin boleh diceritakan awal mula ketertarikan dari dunia entrepreneur seperti apa Ibu? Oh gitu ya. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Aprilawati. Kebetulan saya dilahirkan 6 bersaudara. Almarhum bapak saya itu mempunyai usaha bisnis yaitu produsen alat peraga pendidikan yang namanya Wardana. Nah, dari ke-6 putra-putrinya, saya adalah anak nomor 4. Ternyata dari ke-6 putra-putrinya itu, bapak saya menemukan bahwa saya salah satu putrinya yang mempunyai sales of selling. Jadi mempunyai keinginan untuk berwirausaha. Itu udah mulai dari saya SMP. Jadi intinya almarhum bapak saya menemukan potensi itu di diri saya. Kemudian setelah saya lulus kuliah, saya dipasrai perusahaan untuk meneruskan sebagai generasi kedua. Berarti langsung lulus kuliah, langsung diberikan perusahaan, diturunkan dari ayahanda ya Ibu, dan akhirnya bisa sukses sampai sekarang. Apa Ibu yang Ibu Rahmi lakukan sampai akhirnya untuk mengembangkan karir ini? Jadi begini, di dunia usaha itu kalau untuk memulai gampang, semua orang bisa. Yang susah adalah mempertahankan untuk menjadi besar. Alhamdulillah tahun 2003 Wardana berdiri dengan jangkauan masih waktu itu 5 provinsi. Jadi kita alat peraga kita itu kita distribusikan ke seluruh Indonesia. Waktu itu tahun 2003 itu baru 5 provinsi. Setelah saya memegang generasi kedua itu tampuk kepemimpinan almarhum bapak saya, itu alhamdulillah melesat sekarang bisa sampai sekarang ini jumlah provinsi ada berapa? 34 ya. Itu kita hampir memegang tuh 25 sampai 30 provinsi se-Indonesia. Jadi kalau mungkin Mbak Farah keliling ke Indonesia, ke sekolah mungkin tahu di situ ada alat peraga Wardana. Itu adalah alat peraga saya. Jadi kami adalah produsen alat peraga pendidikan yang konsisten di PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai SMK. Dan alhamdulillah kami mempunyai sertifikat uji kelayakan dari kementerian, kemudian dipercaya untuk memegang proyek-proyek dari Kementerian Pendidikan untuk se-Indonesia. Ketika Ibu Rahmi tahu bahwa Ibu ini dipasrahi istilahnya Ibu untuk meneruskan karir, meneruskan usaha dari ayahanda, apa yang kemudian Ibu Rahmi lakukan? Apakah tiba-tiba shock Ibu terus kemudian aduh gimana ini akhirnya pusing sendiri atau seperti apa Ibu? Ya, kalau dibilang shock enggak, karena pada saat saya lulus kuliah saya sempat bekerja jadi banker. Jadi saya itu seorang banker. Pada saat saya kerja di perbankan itu saya melihat jiwa saya enggak di situ. Tapi enggak apa-apa, saya lakukan. Saya lakoni lah ibaratnya begitu. Saya merengek sama almarhum bapak saya. Pak, aku ikut bapak Poko. Aku bosan kerja di bank, saya bilang gitu. Jam 8 pagi, masuk rumah jam 8 malam. Dan saya hanya serpian rempeyek. Maksudnya itu saya hanya pegawai. Terus bapak saya bilang, enggak, kerja aja dulu di sana. Akhirnya lah tahun 2002 akhir, saya dipasrai menjadi kepala kas HSBC. Bayangkan. Jadi branch manager tapi yang di kantor kas
Maijen Sungkono, itu 2002 akhir. Tiba-tiba bapak saya memanggil saya. Kamu saya pasrai perusahaan ini untuk tahun 2003. Loh, kenapa jadi berdatangan bersamaan antara Branch manager. Nah, itu dan keinginan almarhum bapak. Saya bilang gini, apa yang membuat bapak akhirnya memberikan setelah saya sekian lama minta tidak dikasih. Akhirnya kok tiba-tiba di saat saya sudah settle diberikanlah jabatan itu. Jawabannya bapak saya begini. Kalau kamu di perbankan itu memang besar, brandingnya besar, tapi kamu kecil. Di situ kamu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Di atasmu masih ada pimpinan wilayah, masih ada komisaris, masih ada pemegang saham, dan kamu bukan siapa-siapa. Tapi kalau di Wardana memang kecil, tapi kamu jadi orang nomor 1. Filosofi itu yang membuat saya, oh iya, berarti saya harus jadi orang nomor 1. Oke, saya terima. Setelah itu saya izin sama suami, bagaimanapun juga ridho suami adalah ridho Allah. Saya bilang sama suami, kalau misal saya tidak boleh, karena ini konsekuensinya saya harus meninggalkan keluarga untuk keliling Indonesia, ya kan, promosi. Kalau misal saya tidak diperbolehkan, saya nurut. Tapi kalau diperbolehkan, saya akan all out semaksimal saya. Dan alhamdulillah suami menyetujui dan mengizinkan. Saya Mbak, kalau tahu ritme kerja saya, hari ini saya ke Makassar, besok saya sudah ke Lombok, besok lagi saya sudah ke Bali, lusa lagi saya ke Medan, lusa lagi saya ke... Ibaratnya itu apa? Waktu ini saya manfaatkan untuk membesarkan perusahaan. Jadi saya adalah branding dari Wardana. Ibaratnya orang kalau melihat, udah gak usah ke Surabaya, lihat Bu Rahmi saja. Ya Bu Rahmi itu Wardana. Seperti itu. Kalau tadi sudah membahas seputar alat peraga dan bagaimana Ibu mengembangkan bisnis Wardana alat peraga ini, adakah mungkin bisnis-bisnis lain yang mungkin masih dalam satu bagian dari Wardana Group, Ibu? Alhamdulillah, ya. Jadi mulai tahun 2014 itu kami mempunyai pabrik kaleng. Jadi di sini kami menerima pesanan dari pabrik cat seperti semacam thinner, semacam Rajaluk untuk membuatkan kalengnya. Nah, jadi kami yang membuatkan. Jadi kami membuat kaleng itu di tahun 2014 bulan Juni. Tahun 2014 bulan November, selisih berapa bulan, saya membuat tour and travel. Kenapa? Karena saya sering mobile. Saya sering plesir, saya senangannya holiday. Jadi karena saya sering keliling Indonesia, saya sering umroh, saya sering keluar negeri. Akhirnya saya pikir-pikir, kenapa saya tidak buat tour and travel sendiri? Dari hulu sampai hilir, tiket kita yang ngurusin. Akhirnya saya membuat tour and travel tahun 2014. Itu untuk tour domestik, luar negeri, umroh, seperti itu. Baik Ibu, berarti sudah ada 3 dari Wardana Group. Atau mungkin di luar Wardana Group sendiri? Setahun yang lalu Mbak, sekarang bulan November ya. Tepatnya tanggal 19 bulan 11 2019. Jadi waktu itu saya ambil tanggal cantik 19 11 19. Saya itu membuat jajan. Loh, lah wis ta. Katanya orang-orang, "Bu, masih punya waktu ta? Kok masih buat jajan?" Saya bilang, saya ini orangnya enggak bisa diem. Banyak yang minta, "Bu, pesan buat ini itu, acara, arisan, pengantenan." Saya pikir kalau saya bisa kenapa enggak. Akhirnya lah saya lonceng jajan pasar kue. Ada Instagramnya juga. Akhirnya ini ya Ibu muncul. Ya, jajan pasar kue. Sudah 1 tahun. 1 tahun. Ibu apa tidak pusing? Apa tidak ribet mengurus banyak sekali usaha yang di... Jadi gini Mbak, saya kasih kiat ya. Kalau kita mencintai suatu pekerjaan, tidak ada yang namanya capek, tidak ada yang namanya mengeluh, itu tidak ada. Karena kita mengerjakannya dengan happy, ikhlas. Jadi saya kalau keliling Indonesia, itu yang pusing pegawai saya. Bu, tiketnya yang kemarin belum selesai, Ibu sudah, saya lihat Ibu capek. Jadi yang capek pegawai saya. Saya bilang, saya senang, enjoy. Jadi melakukan suatu pekerjaan itu kalau dengan ikhlas, dengan happy, dengan menjiwai, insya Allah
semuanya bisa berjalan lancar. Orang bilang nggak mungkin lah bisa ngerjakan ini itu ini, buktinya bisa, gitu loh. Bagaimana Ibu bisa menentukan bahwa oh ini yang saya suka, oh ini loh yang saya senangi, akhirnya saya bisa melakukannya dengan happy, dengan senang. Jadi gini Mbak, kita itu kan yang tahu diri kita kan kita sendiri. Kesenangan kita ini apa toh? Jadi kalau kita mau usaha, itu kita tarik diri kita. Senenganku apa? Oh aku senengannya jalan-jalan. Oh aku senengannya makan. Oh kalau gitu aku cocok di tour and travel. Oh kalau gitu aku cocok di kuliner. Nah seperti itu. Jadi kembalikan. Kalaupun masalah tadi alat peraga karena ibaratnya turunan, kita sudah dipasrai dari 6 bersaudara dan kita anak nomor 4 dipasrai, itu kita langsung merasa tersanjung. Oh bapak saya memberikan kepercayaan. Berarti saya harus membuktikan. Baik, Ibu, kita akan bahas banyak lagi. Masih akan ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Saya juga kepo, Ibu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi, hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih di Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni dengan Ibu Rahmi. Ibu, mungkin yang menjadi penasaran saya adalah Ibu seorang entrepreneur. Ibu juga lulusan Unesa, jurusan fisika. Kenapa akhirnya Ibu masuk ke fisika gitu loh Bu? Padahal Ibu merasa jiwanya adalah entrepreneur gitu. Jadi begini Mbak, saya itu baru tersadar itu setelah saya memegang perusahaan. Setelah saya runut ke belakang, kenapa almarhum bapak saya hanya saya yang dipaksa masuk IKIP. Sementara kakak dan adik saya itu kuliah di Fakultas Hukum. Jadi kakak saya itu di Fakultas Hukum Jember, kakak saya di Fakultas Hukum UNER, adik saya di Fakultas Hukum UNER. Jadi akhirnya mereka sarjana hukum. Maksudnya intinya apa? Mereka dibebaskan untuk memilih sesuai kemauannya. Sementara saya waktu itu dipaksa untuk masuk IKIP. Dulu kan namanya bukan Unesa. Masih keren Unesa. Dulu namanya IKIP. Notabene Mbak, yang namanya orang kuliah di IKIP, IKIP sama dengan guru. Ya kan? Saya itu ngomel-ngomel, Pak saya itu mau kuliah di FK, Fakultas Kedokteran UNER. Saya pengen jadi dokter. Enggak, masuk aja di IKIP. Saya waktu itu masih ngomel-ngomel Mbak, tapi saya nurut. Karena apa? Ridho orang tua, ridhonya Allah. Saya pikir gini, kalau saya menentang, mau jadi apa? Kalau orang tua saya nggak ikhlas. Akhirnya meskipun saya ngomel-ngomel, tetap saya kuliah di IKIP. Padahal Mbak, saya di IKIP itu ya tetap jualan. Oh namanya jiwa entrepreneurnya itu menggebu-gebu. Jadi ibaratnya orang nafsu saya itu untuk jualan loh lah wes. Itu sangat besar. Jadi saya itu Mbak ya kuliah semester 3 itu sudah dibawain mobil sama almarhum bapak saya.
Mobil saya waktu itu, saya mungkin satu-satunya mahasiswi yang kuliah bawa mobil tahun 86. Mobil saya itu pickup. Pickup kan belakangnya baknya terbuka, cuman ditutupi terpal. Rumah saya di Jalan Demak. Dari rumah ke kampus ke Tintang, itu saya mikir, kok mobil ini nganggur ya? Nganggur dalam artian saya hanya membawa saya. Akhirnya apa? Saya memberanikan diri ngadep Pak Dekan. Tahun 86 itu saya ngadep. Padahal seorang mahasiswi. Mahasiswi semester 3, bayangkan. Enggak ono wedi-wedine berat. Saya ngadep, waktu itu dekannya Pak Kuspomo kalau enggak salah. Saya ngadep Pak Dekan. Pak Dekan, saya mahasiswi fisika semester 3. Kamu mau apa? Saya punya kertas. Saya waktu itu, saya ingat sekali, saya punya kertas. Kalau bisa Pak, ujian nanti pakai kertas saya. Oh iya, enggak apa-apa. Saya langsung dibawa ke bendahara. Di situ kan waktu itu ada namanya kertas Dorslah. Kertas coklat itu loh. Jadi kertas putih, HVS, Dorslah, terus kertas warna-warni. Saya bawa Mbak di mobil itu. Waktu itu pesan berapa gitu. Padahal tahu keuntungannya kertas. Kayak beras. Kecil tapi berat. Berat tapi kecil. Nah, barangnya berat tapi untungnya kecil. Kenapa saya mau? Bukan itu yang tak cari. Untung tuh enggak apa. Cuman saya ini orang enggak bisa diam. Wes itu aja. Kuliah. Sudah selesai proyek 1 kertas. Anak-anak kos saya kan berteman sama anak jurusan biologi, kimia. Sering numpang di kos-kosan mereka. Saya bilang, kamu semua butuh apa? Butuh ini, butuh itu. Besok tak bawakan. Mobil saya itu penuh. Nanti akhirnya saya buka toko di mobil itu. Sampai seperti itu. Akhirnya setelah puluhan tahun berlalu saya menyadari kenapa almarhum bapak saya ngotot saya kuliah di IKIP. Karena Wardana alat peraga ini hanya bisa dipegang oleh orang yang di dunia pendidikan itu sudah klik. Seperti itu. Karena kan gak mudah Mbak. Saya pikir ya inilah hikmahnya. Jadi kan orang tua itu kalau punya satu keinginan terhadap anaknya, itu kita akan melihat setelah beberapa tahun ke depan. Seperti itu. Berarti Ibu Rahmi baru tersadar istilahnya Ibu. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh almarhum ya Ibu. Bapak. Akhirnya bisa, apakah ini kemudian akan diturunkan ke anak Ibu seperti apa? Itulah. Saya punya anak 3. Yang pertama laki, yang kedua laki, yang ketiga perempuan. Yang laki 2 ini gak bisa jualan. Dan itu gak saya paksa. Gak saya paksa karena jiwa entrepreneur itu nggak bisa dipaksa, harus dari dalam. Anak saya yang nomor 3 yang punya, dia SMA kelas 2 Mbak, sudah jadi makeup artist. Masih umur 16 waktu itu. Dengan keinginannya yang gigih, dia bilang, Ma, aku pengen jadi MUA. Saya bilang, apa yang melatar belakangi kamu? Saya punya kakak kelas, dia jadi MUA, bisa cantik, karena waktu itu dia jelek. Dia merasa dia jelek, hitam. Ma, aku jelek, sementara teman-temanku cantik. Oke, kan anak perempuan satu-satunya toh Mbak ya. Jadi akhirnya saya bilang gini, oke, kalau kamu memang mau jadi MUA yang profesional, Mama leskan. Setelah itu Mama belikan semua perlengkapanmu. Bayangkan, promosi. Jadi saya ini Mbak, manajer, fotografer, driver, anak saya yang MUA itu. Bayangkan, jadi kalau saya umroh atau saya keluar negeri, papanya yang bagian nganter. Tapi kan tidak bisa seperti saya. Jadi dia moto-moto sendiri. Kebetulan dia nurun dari saya. Hobinya fotografer juga. Seperti itu. Nggak bisa dipaksa Mbak. Kira-kira mungkin apakah Ibu juga ada bayangan, wah kayaknya anak yang ketiga ini akan meneruskan Wardana Group selanjutnya Ibu? Sepertinya jiwanya nggak ke situ. Jadi dia sekarang ambil jurusan desainer, fashion design di Ubaya. Dan dia sudah punya cita-cita, Ma, aku pengen punya BO. Wedding organizer. Saya bilang, anak seusia kamu, dia baru 18 tahun kemarin. Anak seusia kamu ya, itu biasanya menghabiskan uang orang tua, ngalor ngidul, kesana kemari, yang tak tentu. Kamu sudah terprogram, saya bilang gitu. Apa yang kamu inginkan, insya Allah kalau Mama masih punya umur panjang, tak dukung dan tak realisasikan saya bilang. Karena tidak semua anak seusia kamu bisa punya pola pikir yang tidak terfikirkan oleh teman-temannya. Yang lain tuh Mbak Sabtu malam Minggu pacaran, ke mall. Dia enggak, ke mall sama saya belanja. Ma,
peralatanku yang ini sudah habis. Jadi kalau dapat HR dia make up full buat dia. Tapi yang modalin tetap saya. Saya bilang, enggak apa-apa, Dek. Uang mama habis enggak apa-apa buat modalin MUA. Yang namanya make up kan enggak murah, Mbak. Betul sekali. Apalagi dia buka yang high end. Kalau sudah lewat Sephora gitu, Mbak ya. Saya tuh pura-pura, aduh, kepala mama pusing. Jangan lewat sini, lewat yang sana. Pokoknya ada garis-garis putih hitam, udah jangan lewat sini, lewat yang sana aja. Karena apa? Saya mendadak dangdut. Kalau sudah geret ke Sephora itu 3 item, 4 item 2 juta. Loh, bayangkan. Itu make upnya high end. Betul. Memang kalau di make up mahal 750. Kalau yang biasa kan 350. Tapi ya ada barang, ada rupa gitu, ada harga, ada rupa gitu ya Ibu ya. Ya, saya pikir karena tidak semua anak seperti dia, akhirnya saya support full. Itu yang akhirnya mungkin Ibu Rahmi belajar dari orang tua, tetap mensupport anak. Ibu, mungkin kita akan kembali lagi ke entrepreneur. Dari Wardana Group tadi sudah ada tiga usaha ya Ibu yang dijalankan. Bagaimana Ibu bisa menjalankan ketiganya secara bersamaan Ibu? Jadi gini Mbak, serahkan semuanya pada ahlinya. Ya, serahkan semuanya pada ahlinya. Jadi saya ini kan memang punya keinginan. Jadi seperti yang tadi Wardana Template, itu saya merekrut orang-orang yang kompeten dan kapabel di bidang perkalengan. Jadi saya tinggal ya ibaratnya memeriksa, ibaratnya itu mengawasi. Karena kalau saya sendiri kan perhitungannya rumit, karena harus ada molding, harus ada perhitungan top, bottom, lingkar apa. Saya bilang serahkan semuanya pada ahlinya, itu kan bagus. Jadi saya ambillah orang-orang yang benar-benar ahli di bidang situ untuk saya kasih kepercayaan. Intinya itu. Jadi beri kepercayaan kepada orang-orang itu. Insya Allah mereka akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Ibu, terkadang mungkin permasalahannya adalah kita susah untuk bisa percaya sama orang yang baru kenal. Apa kemudian yang Ibu lakukan kepada orang yang kompeten itu Ibu? Jadi gini Mbak, kan ada namanya hukum tabur tuai. Hukum sebab akibat. Kalau kita tidak mempercayai orang, selamanya orang nggak akan percaya dengan kita. Begitupun dengan karyawan. Jadi selama ini Mbak, saya merangkul karyawan itu, mereka tidak saya anggap karyawan itu orang lain, tapi saya anggap keluarga. Mereka saya orangkan. Jadi ya apa yang saya makan ya itu yang mereka makan. Ibaratnya kan seperti itu. Jadi kita tidak membedakan strata. Nah dari situ Mbak kita tarik ulur. Namanya tarik ulur. Jadi kita kasih kebebasan, kita tarik, kita kekang, kita kasih kebebasan, kita kekang. Sampai akhirnya mereka merasa nyaman. Aku nggak terlalu diawasi, tapi aku juga tidak terlalu di loss. Nah, dari situ, ya itu tadi, hukum tabur tuai. Jadi kalau kita merangkul mereka seperti teman, saudara, mereka akan memberikan semua waktunya, tenaganya untuk perusahaan. Ibaratnya itu totalitas tanpa batas. Dan itu sekedar Mbak Via ya. Mbak Farah ketahui, karyawan saya yang di alat peraga itu adalah turunan dari almarhum bapak saya. Jadi mereka sudah lama, lebih lama daripada saya. Saya dari tahun 2003 itu berarti sekarang kan udah 17 tahun. Saya baru 17 tahun, mereka sudah 30 tahun. Jadi ada yang udah ikut dari tahun 1900 sekian. Bayangkan. Jadi mereka lebih hafal dengan kebiasaannya bapak, dengan perusahaan ini bagaimana. Jadi saya tinggal yang baik-baik dari bapak saya teruskan, yang jelek tidak saya teruskan. Seperti itu. Itu kalau yang turunan. Kalau misalnya yang baru yang Ibu, baru itu Template itu sama travel itu kan baru tahun 2014. Jadi saya merekrut yang ahli. Nanti Mbak, seiring jalannya waktu itu nanti akan kelihatan karyawan yang loyal, yang bermain sendiri, yang main mata dengan customer, kan kita kan itu akan kelihatan seiring jalannya waktu. Jadi kan karena kita ini sudah berhubungan dengan orang itu kan sering, gelagat itu kan kelihatan. Alhamdulillah Mbak, saya selama ini diberikan karyawan yang manut. Alhamdulillah ya Ibu. Mungkin karena sosok ownernya, sosok manajernya juga itu sangat mempengaruhi bagaimana karyawannya ya Ibu. Baik Ibu, mungkin selain ini kita akan membahas banyak lagi, mungkin suka dukanya, dan juga berkaitan dengan pandemi ya Ibu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni.
Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi, ngobrol inspirasi, bincang alumni dengan Ibu Rahmi. Gak bosan-bosannya, saya masih ada di sini, masih ingin bertanya banyak hal Ibu Rahmi. Saat ini pandemi masih berlangsung ya Ibu, semoga segera berakhir. Yang mungkin ingin saya tanyakan, apa dampak yang Ibu rasakan khususnya usaha yang Ibu jalankan selama pandemi ini, Ibu? Ya, jadi pandemi ini kan wabah yang semua orang merasakan dampaknya, bukan hanya kita tapi seluruh dunia. Cuman sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyikapi, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pandemi itu. Jadi kalau kita menghindar, nggak menyelesaikan masalah. Jadi harus kita hadapi dan harus kita selesaikan permasalahan pandemi itu. Dengan cara apa? Jadi begini Mbak, pandemi ini kan mulainya Maret ya, Maret. Waktu itu saya mengumpulkan karyawan bulan Maret, akhir bulan. Saya istighosah, saya akan mengumumkan bahwa kantor akan ditutup untuk jangka waktu 2 bulan. Waktu itu saya Mbak, mau ngomong itu nggak keluar omongan saya. Jadi ibaratnya gak tego. Bagaimana nasib 100 karyawan saya itu kalau mereka tidak bekerja. Tapi kalaupun mereka saya masukkan, itu tidak ada yang dikerjakan. Sementara kementerian masih tidak ada proyek. Karena kita Mbak, kebetulan hidup kita itu tergantung kepada proyek dari Kementerian Pendidikan Pusat. Karena kalau dulu itu ada proyek-proyek di kabupaten kota, sekarang tuh proyek terpusat di kementerian. Jadi kita kalau kementeriannya libur ya kita mau nggak mau kita libur. Akhirnya dengan berat hati saya ngomong bahwa 2 bulan ini kalian di rumah. Tapi bukan kita rumahkan, di rumah dulu. Kalau mau jualan boleh, mau gojek boleh, terserah. Apapun selama 2 bulan boleh. Nanti kalau perusahaan butuh akan kita panggil lagi. Dan itu Mbak, waktu itu bayangkan April Mei mau mendekati puasa sama Lebaran. Dalam hati saya tuh Mbak, direksi itu bergejolak. Karena kalau sudah masalah perut ya, itu tidak bisa kita itu menjanji-janji, itu tidak bisa. Kalau sudah masalah perut itu kita harus pasti. Akhirnya waktu itu kita berikan sembako, kemudian gaji kita berikan 50%. Saya bilang 50% dari gaji yang saya berikan itu adalah hutang perusahaan. Jadi ibaratnya kamu sekarang terima 50%, nanti yang 50% itu tak bayarkan. Selama 2 bulan kan berarti 1 kali gaji. Kemudian THR-mu yang 1 kali gaji nanti tak berikan. Alhamdulillah Mbak, Gusti Allah itu maha adil. Jadi karyawan saya itu mungkin di rumah itu ndungone buanter ya. Makbul, bulan Juni itu saya masukkan separuh. Bulan Juli itu saya sudah full. Sudah full plus saya ngambil outsourcing hampir 50 orang. Bayangkan. Itu yang tidak terfikirkan oleh kita. Alhamdulillah untuk alat peragam Mbak, untuk Kementerian Pendidikan, itu yang dipotong untuk dana COVID itu adalah yang
seperti infrastruktur. Jadi seperti pembangunan gedung, rehab-rehab gitu. Itu dananya yang dialihkan ke COVID. Sementara untuk peningkatan mutu, kalau saya ini kan peningkatan mutu ya karena alat peraganya Gak termasuk. tidak termasuk. Jadilah kita ini seperti digerojok Proyek ya. proyek. Alhamdulillah saya tuh sampai sujud syukur sama ya Allah, Gusti Allah ini benar-benar baik sama saya. Akhirnya saya masukkan, akhirnya saya outsourcing hampir 50 orang untuk membantu pengerjaan itu supaya mereka tidak lembur. Nah, kan bagaimana siasat? Saya hitung kalau lembur sekian, udah gitu nggak maksimal karena mereka udah capek. Kalau outsourcing atau dibawa pulang, disubkan, itu akan lebih banyak manfaatnya dan saya tidak mengeluarkan uang banyak. Alhamdulillah Mbak, sampai kemarin saya sudah memberikan kewajiban saya kepada karyawan yang hutang 2 kali gaji itu, dan mereka di luar, ya sekarang bayangkan tiba-tiba dia menerima 2 kali gaji, ini apa kan gitu. Saya bilang itu adalah hakmu yang kemarin dipinjam oleh perusahaan, bahasa saya dipinjam oleh perusahaan, karena perusahaan sudah ada dana kita berikan, seperti itu. Sampai kita itu berpikiran kalau bisa tidak ada yang namanya PHK. Akhirnya tidak ada yang di PHK ya Ibu. Alhamdulillah. Itu apakah kemudian mengeluarkan uang pribadi untuk membayar karyawan karena tidak ada pemasukan itu tadi, tidak ada proyek tadi Ibu? Jadi Mbak ya, saya tuh mau jual mobil, mau. Kok yang dilala, tidak ada yang mau, tidak ada yang beli. Saya bilang, oh mobil ini tidak mau ikut orang. Saya mau jual pabrik saya yang kecil. Kok tidak payu-payu? Oh pabrik ini tidak mau ikut orang. Ternyata pabrik yang kecil itu ternyata akhirnya bisa saya pakai lagi untuk stok barang. Dan pemasukan bisa, alhamdulillah tidak mengambil dana dari pribadi. Itu semua kemurahannya Gusti Allah. Dan pengelolaan dengan baik ya Ibu. Ibu kalau saya lihat juga ada Wardana Tour and Travel. Kalau di masa pandemi ini kelihatannya akan sangat terdampak sekali gitu loh Bu. Travel sudah wisata sudah ditutup semua dan lain sebagainya. Apa yang kemudian Ibu lakukan? Jadi Mbak, kan pandemi berarti mulai saya itu Mbak, kalau di Tour and Travel itu saya biasa jadi tour leader. Jadi owner turun jadi tour leader dan fotografer. Jadi Mbak kalau sudah umroh sama saya itu foto paling minim tuh 2.500 foto. Saya Mbak, Masya Allah. Jadi saya Mbak handphone sama Mbak kamera itu yang kamera DSLR itu. Kemarin Mbak terakhir saya umroh plus Turki bulan Januari akhir sampai Februari awal, 14 hari atau 15 hari. Itu Turki dulu baru umroh. Setelah itu saya pulang, saya berangkatkan karyawan, saya berangkatkan jamaah itu sampai Kuala Lumpur disuruh pulang karena pandemi. Jadi sampai sekarang jamaah saya itu belum berangkat dan Tour and Travel nggak ada kegiatan, ya udah. Saya pikir saya nggak menyesal, nggak apa, karena apa? Itu kan wabah ya. Jadi saya alihkan kegiatan saya ke yang lain. Nah, alhamdulillah jajan pasarku banyak yang pesan, kan gitu aja. Saya lockdown, saya di rumah masak akhirnya buat kue, banyak pesanan. Memang kalau jiwa wirausahawan tuh selalu set gitu ya, selalu ada mengambil kemungkinan potensi yang ada selalu direbut gitu ya, dibuat suatu hal yang baru. Ibu, apakah kemudian karyawan dari Tour and Travel sendiri akhirnya dirumahkan juga atau seperti apa? Jadi begini Mbak, karyawan Tour and Travel itu sama karyawan peraga sama template kan nggak sama. Jadi mereka paham dan mereka memang saya rumahkan. Kemudian mereka saya beri kesempatan untuk kalau kamu mau cari kesempatan yang lain di mana terserah, silakan. Kalau yang peraga kan dia bisa masuk lagi karena ada proyek. Kalau ini belum ada indikasi travel akan pulih lagi. Jadi akhirnya ya mereka tidak tahu kerja di mana. Nanti kalau 2021 udah sehat lagi ya akan kita panggil lagi. Sekarang mungkin beberapa pihak travel juga, perusahaan travel mungkin sudah membuka Ibu, namun dalam kota gitu, yang kalau di Surabaya mungkin belum ada apa-apa ya Ibu. Mungkin kalau misalnya di Malang, di Batu iya. Apakah kemudian Ibu juga membuka travel tour yang seperti itu atau benar-benar menunggu pandemi pulih? Kalau saya Mbak, lebih baik nanti aja lah, karena masih riskan. Saya aja mau pergi masih mikir. Karena memang membahayakan ya Ibu. Masih belum, nanti aja lah 2021. Oke, baik Ibu. Kemudian
Kalau kita melihat bagaimana ibu ke karyawan, akhirnya karyawan bisa sangat loyal, bisa sangat merasa memiliki perusahaan itu, apa yang ibu lakukan? Jadi Mbak, saya itu belajar dari almarhum bapak saya. Almarhum bapak saya itu orang yang multi talent. Jadi beliau itu pengusaha, tapi juga takmir masjid, ketua RT, anggota IJMI. Bapak saya itu pengawas di bidang produsen alat peraga. Jadi di Jakarta itu senior lah, bapak saya senior. Dan beliau bisa memegang semua. Kalau saya tanya gitu, apa? Kamu, sikapmu terhadap karyawanmu itu adalah sikapmu terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu mengorangkan mereka, ya itu berarti kamu mengorangkan dirimu. Nah, dari situ saya langsung berpikir bahwa jangan karyawan tuh anggap bawahanmu. Jangan. Usahakan sejajar. Itu bapak saya tuh wejangannya itu seperti itu. Pada saat kita ini Mbak pergantian dari pemimpin almarhum bapak saya ke saya, itu kan berarti dari generasi satu ke generasi dua. Itu ada ketakutan, kekhawatiran dari karyawan. Apakah penggantinya nanti seperti almarhum? Baiknya, perhatiannya, kemudian kasih sayangnya lah, apakah seperti almarhum? Saya bilang, dan saya tahu, saya bisa baca, saya kumpulkan tuh, saya ngomong, saya akan meneruskan yang baik dari almarhum bapak saya, dan saya akan membuang yang tidak baik. Alhamdulillah yang tidak baik itu tidak ada Mbak. Jadi alhamdulillah semuanya baik. Dan itu kemudian gini Mbak, bapak saya itu meninggal tahun 2008 bulan November. Bulan Mei bapak saya itu membuat program mengumrohkan karyawan. Giliran. Jadi 2008 Mei memberangkatkan 2 orang. Setelah itu 2009 sampai terus. Jadi pertama 2 orang, nanti tahun depan 4 orang, nanti tahun depan lagi 6 orang. Jadi akhirnya total sekarang 12 tahun. Itu hampir semua karyawan saya itu sudah umroh. Yang haji setelah umroh itu programnya tabungan haji. Almarhum bapak saya. Dan saya meneruskan yang baik-baik seperti itu. Sekarang Mbak, siapa orangnya? Ya, yang ndiono perusahaan bedalno umroh. Karyawan dalam artian mereka bukan karyawan tetap loh Mbak. Mereka karyawan yang gajiannya mingguan. Namanya karyawan produksi. Kan mereka butuh uangnya setiap minggu. Jadi akhirnya kita gaji setiap minggu. Seperti itu. Dan bukan itu karyawan tetap tapi bisa diberangkatkan ya Ibu, diumrohkan. Karena mereka sudah memberikan yang terbaik pada perusahaan. Sekarang ganti perusahaan memberikan yang terbaik untuk karyawan. Emang selalu ada timbal balik ya Ibu. Ya itu, kita kembalikan lagi ke diri kita. Kalau kamu tidak mau dicubit, ya kamu jangan nyubit orang. Kalau kamu tidak mau disakiti, ya kamu jangan nyakitin orang. Simple Mbak, enak wis ta. Pokoknya nggak merasa saya bos gitu, enggak ya Bu ya. Saya itu nyetir sendiri. Kemana-mana saya punya sopir, tapi sopir itu untuk ngirim barang. Saya bisa nyetir, ngapain saya harus pakai sopir? Saya bilang gitu. Saya bisa moto, kenapa nyuruh pegawai saya? Jadi akhirnya saya kalau di tour and travel, saya ya TL, ya fotografer. Ya di sana saya jadi ajudannya jamaah. Disuruh-suruh, ya saya manut. Saya pikir saya bukan siapa-siapa gitu loh. Mungkin ini yang mungkin bisa menjadi yang harus tanamkan lah Ibu bagi teman-teman Indonesia yang ingin menjadi pengusaha. Harus bersikap kekeluargaan terhadap karyawan. Jangan sok-sokan jadi bos. Ibu berbicara mengenai pengusaha, apa suka duka yang Ibu rasakan selama menjadi pengusaha Ibu? Kalau suka banyak Mbak, ketemu dengan orang dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan ya, saya itu dulu enggak tahu Medan, enggak tahu Palembang, enggak tahu ya yang pojok-pojok Gorontalo, Manado, saya sudah ke sana. Saya langsung berpikir, oh mungkin ini. Karena saya suka traveling, sama bapak saya diamanai ini. Alat peraga ini, jadi saya bisa keliling Indonesia. Itu sukanya Mbak, karena saya suka traveling, jadi suka banget gitu. Kalau duka, pengusaha wajar ya, kalau suatu ketika omset nggak memenuhi. Karena apa? Kita kan tergantung pemerintah. Kalau sudah
menterinya ganti, kurikulumnya ganti, itu yang pusing produsen alat peraga. Karena apa? Bayangkan kita kemarin buat alat peraga K13. Belum selesai K13, belum kelar. Menterinya ganti. Pak Nuh separuh jalan diganti. Terus ini kita sudah riset, sudah habis sekian dan sudah siap barang, menterinya ganti. Kurikulumnya ganti. Itu Mbak, dukanya di situ. Kok ya tim kreatif saya itu banyak. Marketing saya itu kreatif. Jadi yang alat yang enggak jadi proyeknya tadi itu sama dia di repackaging. Dan dikasih diganti namanya dengan nama yang baru. Jadi misal matematika, kalau dulu matematika permainan, sekarang jadi matematika permulaan atau matematika edukatif atau matematika apa gitu. Dengan diolah sedemikian rupa hingga bisa dijual di kabupaten kota dengan dana APBD. Habis sekarang. Loh, itu kan berarti saya itu memberikan kepercayaan, kembali lagi Mbak, kepercayaan. Kalau dulu zamannya almarhum Bapak itu top bottom. Jadi bapak saya bilang, hari ini kamu harus begini. Mereka kalau enggak disuruh, enggak jalan. Nunggu disuruh. Kalau saya enggak, bottom up. Kamu punya ide apa? Keluarkan semua. Udah, kamu jalan. Buat proposal, kamu jalan. Itu Mbak yang membuat mereka hidup. Dikasih kepercayaan. Enak toh? Kamu jalan, Ibu jalan-jalan. Betul juga. Ibu, waktu kita sudah hampir habis, tapi mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya Ibu, mengenai menjadi pengusaha dan juga menjadi istri dan juga menjadi ibu. Sangat sibuk sekali, kemudian apa tips yang Ibu lakukan untuk bisa membagi waktu di tengah-tengah kesibukan Ibu? Ya. Jadi Mbak, saya itu kalau sudah di rumah Sabtu Minggu, saya nggak mau diganggu. Karena Sabtu Minggu itu adalah waktunya untuk keluarga, family time. Jadi kita itu suka ke mall bareng. Kecuali suami saya, bosan aku udah ke mall, sama anak-anak aja. Jadi kita berempat, rame-rame belanja. Belanja sepuasmu. Kemana? Belanja. Wis, kan anak itu ujung-ujungnya kan belanja. Ya kan? Belanja. Daripada kamu belanja sendiri, belanja sama mama. Udah ini kartu, kamu masuk. Aku nunggu di luar. Tapi kan paling tidak mereka seneng dibersamai sama orang tuanya. Sebelum mereka menikah, itu saya maksimalkan Sabtu Minggu bersama mereka. Gimana caranya? Kalau misal sekarang mereka punya pacar gitu ya, nggak apa-apa, kita jalan bareng-bareng, rame-rame, makan, ke mall. Gitu. Kalau selama pandemi sih belum kemana-mana. Kalau dulu-dulu sih masih sering-sering pergi keluar kota. Gitu. Makanya menjadi bosan ya ayahnya Ibu karena ke mall terus. Mungkin semoga nanti pandemi akan segera berakhir. Amin. Jadi Ibu Rahmi juga bisa mengajak jalan-jalan keluarganya semuanya. Dan mungkin yang ingin mendaftar menjadi calon menantu Ibu Rahmi. Follow Oke, baik saya. Ibu. Ini ada bisnis jajan pasar koe. Ada Instagramnya apa Ibu? Ada dong, jajan pasar koe. Atau mungkin ada usaha lain yang mungkin bisa dipromosikan di Radio Unesa? Ya. Kalau untuk alat peraga pendidikan, bagi yang ingin gabung menjadi sales atau ingin membeli langsung bisa follow Instagram Wardana Peraga. Kalau untuk yang Wardana Tour and Travel, wardana.wisata. Seperti itu. Kalau yang template belum ada. Karena dan jajan pasarku. Jangan pasar kue. Oh, dijamin top. Endolita ya Ibu. Endolita. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, inspirasinya. Semoga memang benar-benar memacu semangat rekan Unesa dan juga menginspirasi ya Ibu pastinya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Ibu. Jangan lupa rekan Unesa untuk terus subscribe dan ikuti sosial media dari YouTube kita di Radio Unesa, Instagram kita Radio Unesa, dan Facebook fanpage kita di Radio Unesa. Itu tadi perjumpaan saya dengan Ibu Rahmi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Ngobrol Inspirasi Bincang Alumni selanjutnya.